Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Sirajul Talibin pada juz 2. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada hal-hal yang membuat manusia itu terganggu ibadahnya. Salah satunya adalah masalah rezeki. Jadi gara-gara masalah rezeki seorang tidak ibadah lagi. Kenapa? Karena dia yakin rezeki itu memang harus dicari. Ya, jadi harus dicari sehingga dia lupa terhadap ibadah. Dan dia itu yakin betul kalau kita bekerja sedikit maka rezeki sedikit. Kalau bekerja banyak maka rezekinya banyak. Kekhawatiran ini, kata Imam Al-Ghazali, kita bisa menutupi kekhawatiran ini dengan beberapa hal. Artinya tidak mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada kita. Jadi yang pertama, Allah itu menciptakan langit dan bumi. Allah sanggup menciptakan langit dan bumi, masa tidak sanggup memberikan rezeki kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup memberikan nikmat rezeki kepada yang ada di langit, para malaikat. Masa yang ada di bumi tidak sanggup? Allah sanggup memanage tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain sebagainya. Masa manusia tidak sanggup diberikan rezeki padahal cuma sedikit saja? Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ketika Allah menyuruh kita untuk menyembah, artinya kita enggak dapat kesempatan lagi untuk cari rezeki artinya. Ini untuk menyembah, untuk beribadah. Jadi maknanya, setiap Allah menyuruh kita sesuatu, yang lain sudah dipikirkan oleh Allah. Jadi jangan gara-gara kita nanti beribadah sudah lupa rezeki, lupa ini, lupa itu, sudah dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang alasan yang ketiga, Annallaha khaliq wa nahnu ma'bud. Allah adalah zat pencipta, kita yang diciptakan. Nah, mungkin zat pencipta setelah menciptakan sesuatu membiarkan begitu saja? Tidak mungkin. Kita kalau sudah punya tanah, tidak mungkin kita biarkan tanah begitu saja. Pasti kita jaga tanah itu. Kita kasih pagar dan lain sebagainya. Kemudian keesokan harinya kalau ada duit kita bangun lagi. Intinya kita akan terus menjaga. Intinya Allah tetap menjaga kita. Siapapun kita. Apakah kita orang salat, tidak salat, rezeki tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pembahasan kita ini masih yang pertama tentang rezeki. Karena nanti ada 4. Ini yang pertama. Fa'lam anna rizqa arba'atu aksamin. Rezeki itu ada 4 model. Yang pertama namanya rizqun madmun. Jadi rezeki yang sudah dijamin, madmun namanya. Rezeki madmun itu bagaimana? Rezeki madmun adalah huwa al-ghidha wa ma bihi qawamul binyah duna sairil asbab. Seperti memberikan gizi kepada kita tanpa sebab apapun. Bayi yang berada dalam kandungan diberikan nikmat rezeki gizi oleh Allah tanpa sebab apapun.
Jadi tanpa seorang ibu bekerja dan lain sebagainya tetap diberikan rezeki oleh Allah. Janin itu tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu ini bagaimana kesehatan saya ini? Apa namanya? Jantung saya, ginjal saya. Ya anak perlu dak fikir, itu namanya rezeki matmun. Ya, oh bagaimana ada orang penyakitan, ada orang kelaparan? Itu ada dua. Yang pertama Allah mengazab mereka karena mereka memang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Atau diberikan rezeki dia tidak mengenal Allah. Satu. Yang kedua Allah sedang menguji mereka. Itu saja. Masalah rezeki matmun itu semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lahir, kafirkah dia, munafikkah dia, apapun dia, rezeki matmun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matmun ini artinya jaminan. Sudah dijamin. Kita tidak perlu heran ini bayi ini bagaimana ini? Bagaimana makan siangnya, makan paginya, makan sorenya bagaimana? Bagaimana bayi ini dalam kandungan berada di dalam air ketuban? Bagaimana pehanabu? Pehanabu aja. Ini bagaimana kalau dia sakit? Itu sudah dijamin oleh Allah. Itu matmun namanya. Matmun. Jadi istilah Imam Al-Ghazali duna sairal asbab. Tanpa adanya sebab. Ada sebab bagaimana? Kalau kamu bekerja nanti enggak dapat rezeki. Kalau kamu ini akan dapat ini. Enggak ada sebab. Dunal asbab. Jadi semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala siapa saja. Sebagaimana binatang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana para malaikat dan lain sebagainya. Binatang itu kita sudah menceritakan ada binatang yang di dalam batu. Di dalam batu. Dia tidak bisa keluar, tidak bisa apa-apa. Cuma rezekinya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari diberikan makanan segar, makanan segar. Kalau kita lihat dari mana makanan segar itu? Inilah namanya rizqul madmun. Madmun itu artinya rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini fadhimanu minallahi ta'ala li hadzal naw. Jadi rezeki ini memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkulu yajibu bi izaihi bidalilil aqli wa syar'i. Maka kita sebagai seorang mukmin harus bertawakal. Arti tawakal apa? Yakin, harus yakin. Dengan dalil syar'i dan dalil akli. Secara akal, tidak mungkin bisa memasukkan makanan ke dalam perut ini. Dari mana makanan itu? Kita secara akal nggak mungkin juga. Ini bagaimana? Saya sedang begini, saya sedang sakit. Bagaimana kalau saya tidur? Napas saya bagaimana? Anak boleh tidak pikir, mai. Semua sudah teratur dengan sendirinya. Itu tidak perlu kita pikirkan. Kita mau tarik napas, kalau ada sesuatu bagaimana? Itu nggak perlu kita pikirkan. Allah ketika menciptakan sesuatu sudah memikirkan apa yang terjadi kalau terjadi sesuatu. Itu tidak perlu dipikirkan. Ya. Makanya nanti kalau seperti tadi, ada orang sakit terus sakit, hana pulih-pulih. Itu ada dua hal. Kalau dia memang bukan orang beribadah, itu sedang diazab oleh Allah. Kalau betul dia itu adalah orang ibadah, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Li'anna Allah ta'ala kallafana khidmatahu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada kita. Beban apa? Beban takalluf. Kamu harus begini, kamu jangan begini, kamu jangan mencuri, kamu jangan korupsi, kamu jangan makan haram, jangan buat ini, buat maksiat, jangan. Tidak mungkinlah sesuatu hal kalau apa sudah melarang sesuatu, menyuruh sesuatu tapi tidak memberikan sesuatu, tidak mungkin. Kita punya anak, kita katakan kepada anak, nak jangan begini, jangan begini, jangan begini. Nak buat ini, buat ini, buat ini. Nggak mungkin kita nggak akan memberikan makan kepada anak kita. Nggak mungkin kita menyengsarakan anak kita begitu saja. Dia melakukan sesuatu, nasi tidak kita kasih apa-apa, nggak kita kasih, jajan nggak kita kasih, nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya karena kita ini disuruh mengabdi kepada Allah, diberikan beban kepada Allah hukum taklifi, hukum wajib, haram, mubah, makruh, itu kan hukum taklifi. Jadi di balik hukum taklifi itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki madmun, rezeki yang sudah terjamin. Ya, ini kalau kita lihat malaikat begitu juga. Jadi malaikat ada yang sujud terus, ada yang bertasbih dan lain sebagainya. Siapa yang ngurus apa namanya? Yang urus napasnya dan lain sebagainya. Hanya ya pikir malaikat, Pak. Ini napas saya besok bagaimana ini? Ini saya bagaimana? Ini bagaimana? Hanya perlu pikir, Pak. Tidak perlu dipikir. Maka kita itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh sesuatu, lakukanlah sesuatu hal itu. Ketika suruh salat, lakukanlah salat.
Ketika Allah melarang kita untuk berbuat maksiat, jangan buat maksiat. Rezeki tenang saja. Ya, cuma tergantung tawakal kita kepada Allah. Ini namanya rezeki matmun, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak jamin ya, Pak. Kita beli mobil saja, mobil baru. Itu oli sudah dijamin selama 1 tahun. Ganti oli titun. Nah, yang pegah ganti oli 5 tahun. Kayak jamin, tenang mentau. Hana pelak pergi oli, Pak. Bahan bakarnya begitu juga, gratis selama setahun. Servisnya gratis selama setahun. Ini ada batas waktu, kalau ini tidak. Kalau dengan Allah tidak ada batas waktu, kecuali kita itu sudah meninggal dunianya kami. Ya, Pak, itu sudah habis. Kenapa? Karena hukum taklifi tidak ada lagi. Kewajiban salat tidak ada lagi. Kewajiban puasa tidak ada lagi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, ya ini rezeki yang kedua. Rezeki yang kedua namanya ar-rizqul maksum. Rezeki yang sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan dapatnya sekian, ini sekian, ini sekian, itu rizqul maksum namanya. Kalau yang pertama tadi rizqul madmun. Jaminannya sama semua. Kita kalau masuk kalau istilah kita terlepas dari hukumnya, Pak, asuransi, terlepas hukum asuransi itu halal atau haram. Seorang itu ketika masuk asuransi, ya, maka jaminan itu sama semua. Kalau dia meninggal maka dapat pesangon sekian. Kalau dia ini dapat sekian, sama semuanya. Ini begitu juga rizqul madmun. Jadi sama semuanya, perlakuannya sama. Apakah dia mau salat, tidak salat, beribadah, tidak beribadah. Apakah dia patuh, tidak patuh, rizqul madmun ini tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta mereka. Karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak dibiarkan begitu saja, diberikan juga rizqul madmun, diberikan sebagaimana orang-orang mukmin. Yang kedua rizqul maksum. Apa rizqul maksum? Fahuwa ma qasamahullahu subhanahu wa ta'ala, yang sudah dibagi-bagi oleh Allah. Maka rizqul maksum itu berbeda-beda. Bagaimana berbeda-beda? Si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian. Ada orang beribadah selalu dapatnya sekian, sedikit dapatnya. Itu rizqul maksum namanya. Wa katabahullahu fi lauhil mahfuz. Itu sudah tercatat di lauhul mahfuz. Ketika manusia itu dilahirkan ke dunia ini sudah tercatat semuanya, rezekinya berapa, kemudian takdirnya berapa, semua sudah tercatat. Mimma ya'kuluhu, apa yang dimakan, wa yashrabuhu, apa yang diminum, wa yalbasuhu, apa yang dia pakai, kullu wahidin minhu bimiqdar. Masing-masing ada dosisnya. Ya. Dosis inilah sebagian manusia tidak mau terima. Tidak mau terima dia. Ya Allah, dosis saya kenapa sedikit, ya Pak? Kenapa dosis sebulan banyak? Padahal kami sama-sama beribadah. Ya, Pak, ada yang protes. Ya. Analoginya begini. Maka kita harus selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pemberian dosis. Contoh, datang ke rumah sakit, itu ada orang tua, orang kedua, ya Pak. Umur 70-80 tahun, ya. Yang kedua anak remaja. Anak remaja itu kira-kira umur 20 sekian tahun. Kemudian yang ketiga anak kecil, Pak. Umur 6-7 tahun, ya. Ketika datang ke dokter spesialis, penyakitnya keluhannya sama. Ya, keluhannya sama. Jadi sama-sama sakit mah, sakit perut. Akhirnya diberikan obat yang sama. Obat sama semua diberikan, tapi dosisnya berbeda. Orang yang tua tadi nyo katuha do mesin pi katuha, dosisnya 1/4 sendok saja, ya, sampai leletan, ya, Mbak. Minum obat 1/4 sendok, ya. Kemudian anak kecil tadi, karena kamu masih kecil, dosis kamu 1/2 sendok saja, sampai leletan, ya, Mbak, 1/2 sendok. Kemudian yang remaja tadi, karena kamu sudah remaja, kamu boleh 1 sendok boleh. Yang tua tadi 1/4 sendok obat mah tadi, yang anak kecil tadi 1/2 sendok. Yang remaja tadi 1 sendok. Ketika mereka keluar, ditanya obat hijau, obat apa dikasih? Kok sama? Dosisnya berapa? Saya 1/2, saya 1. Kok saya 1/4? Kata orang tua tadi, Pak. Nah, mau saya begini. Saya mau obat sama juga, bahkan lebih. Supaya bakal boleh, kata orang tua tadi. Udahlah, 1 kali 1. Apa 1 kali 1? 1 botol sekali minum. Mengejek duit apa botol sekali minum? 1 botol sekali minum, mengemah dengannya.
Jadi kan pulih penyakit mah makin mentamah. Ya, makin mentamah. Katanya mau cepat sembuh, ya kayak lempengan itu juga. 3 kali 1, kok lama sekali? Ya kakilah tambah lempeng juga. Bang gejep tambah lempeng, tengok kak kemah, kak keracunan obat. Jadi kita ini ada dosisnya masing-masing. Kendaraan ada dosis olinya 0,8, ada yang 1 liter. Nggak boleh penuh sekali, ya Mbak. Saya bertanya, kenapa nggak boleh penuh? Itu ada spesifik sendiri, ya Mbak. Dan yang lebih nampak, ya Mbak. Nggak boleh penuh-penuh, dia harus 0,8. Dia harus penuh 1, ya Mbak. Karena menurut dosisnya masing-masing. Inilah yang Allah berikan dosis kepada manusia menurut kemampuan manusia itu sendiri. Ketika sebagian orang diberikan rezekinya sedikit, kadang-kadang dia bisa oleng. Ada juga orang diberikan rezeki sedikit, dia itu makin dekat ibadah dengan Allah. Dia makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ketika diberikan rezeki banyak, susah Nabi Muhammad. Susah. Ya Allah, baik-baik nunjuk rezeki ya Allah. Ya, susah beliau. Bahkan ketika diberikan rezeki sedikit, beliau merasa nyaman. Ya. Dan beliau juga nyaman kalau rezeki itu tidak berada di rumah beliau. Tidak singgah di rumah beliau. Maka dalam satu waktu, Rasulullah kan dapat juga jatah perang. Sekian persen itu, sekian pembagiannya untuk Rasulullah sebagai pemimpin perang. Ada untuk ini, untuk bendahara dan lain sebagainya. Ada bagiannya masing-masing. Itu diantar ke rumah. Rasulullah kalau sudah diantar ke rumah, belum sampai melekat di atas mejanya sudah diambil oleh Rasulullah dan dibagi untuk orang lain, yatim piatu. Ditanya golong tu rumah, datanya padum jatah lu. Duno, nala ilam, ni talagau. Jadi kita belum kita nikmati yang ada di tangan saja sudah minta yang lain lagi, Pak. Belum kita nikmati lagi, Pak. Belum ada di atas meja lagi, Pak. Belum naik atas meja, Pak. Sudah kita tanya. Ya, kapan yang lain, kapan pajan truk lain, pajan truk lain. Yang kana ana abih lah, Pak. Yang kana sebelum kita nikmati lagi, sudah kita tanya yang lain. Ya. Ini rizqul maksum namanya. Makanya rizqul maksum bimiqdarin muqaddarin. Waktunya tertentu. Seorang diberikan nikmat sehat. Mungkin sehat itu cuma 1 tahun saja diberikan oleh Allah. Setelah itu sakit seumur hidup dia. Ya, memang. Ada juga orang diberikan sakit sebentar saja. Setelah itu sehat selalu. Ini nikmat juga, Pak. Nikmat itu ada waktunya, ada dosisnya. Ya. Maka kita kan tidak tahu. Ada orang diberikan sakit seumur hidup, dia berterima kasih kepada Allah. Makanya dia mengatakan terima kasih ya Allah, karena juk sakit lu ni Allah, karena juk lu stroke ya Allah. Ya, Pak. Kalau saya tidak stroke, mungkin maksiat tak apa saja sudah saya lakukan. Saya entah kemana saja sudah saya pergi ya Allah. Kalau saya tidak stroke. Ya, tapi kalau orang tidak berterima kasih kepada Allah, pakai dia stroke lo ya Allah. Ya, Pak. Nyemahan proyek, kamu demi proyeknya. Proyek itu yang pikir ya, Pak. Jadi dia nggak pikir lain. Makanya ada sebagian orang berterima kasih kepada Allah sudah diberikan penyakit. Wa waqtin muakkatin, dalam waktu tertentu. Ya. Seorang diberikan kaya oleh Allah dalam waktu tertentu saja. Dia kaya, dia makmur, dia hebat. Setelah itu tidak lagi, Pak. Begitulah rezeki, Pak. Ya, Pak. Seorang diberikan jabatan hebat dia, tetapi sebentar saja. Waktunya 5 tahun saja. Bahkan tidak sampai 5 tahun, setahun kayak pecat ya, Pak. Kayak pecat, merugikan negara ya, Pak. Atau sudah 1 tahun, atau baru dilantik sudah dipecat ya, Pak. Kenapa dipecat? Kau penyakit, kena penyakit. Kena stroke. Bagaimana orang mau memimpin orang lain kalau dia stroke maka dipecat terus. Hari pelantikan langsung dipecat ya, Pak. Ini namanya waqtin muakkatin ya. Jadi dalam waktu tertentu. La yazidu wa la yanqus. Nikmat itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Anapun tak lagi tambah dan tak lagi kurang. Bagaimana contohnya? Ada seorang sahabat yang paling kaya sekali, sudah pernah kita ceritakan. Dia ingin memiskinkan diri, tidak bisa juga. Tidak bisa memiskinkan diri. Ada orang yang ingin mengkayakan diri, hanya kaya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebutuhan dia. Dengan dia miskin, sifatnya itu akan makin dekat dengan Allah, baik dengan anak-anaknya. Tapi coba kasih kaya sekali. Keinang katua, kana katua, lalai ke dia, jak dua nanggro, jak keno, jak ke dia. Lewat ke jak ayam, Pak. Ketika diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yazid wa la yanqus. Wa la yataqaddam wa la yata'akhir. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah melebihi waktu, tidak pernah. Enggak, dan tidak pernah ketukar. Beda berdoa, ya Allah rezeki kamu tukar sang ya Allah.
Dorang salah nejo ya Allah, kan nejo ketimpulan tapi kalau ya Allah sebenarnya hana salah Allah ya Pak. Jangan kita pikir salah. Allah tidak pernah keliru memberikan rezeki kepada si fulan, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Kita kan sudah pernah cerita juga bagaimana ada ulat yang berada di dalam batu berongga. Dia dalam batu berongga. Di tengah air, di apa namanya, di tengah telaga. Jadi di tengah telaga itu ada batu berongga, tinggal ulat di situ. Ulat itu buta, nggak nampak apa-apa. Kalau kita pikir secara logika, dari mana rezeki dia? Dari mana rezeki dia? Rupanya setiap pagi rezeki dia diantar oleh seekor semut. Ya, Pak, tidam. Titi roh yang tak tidam, Pak. Makanya bagaimana semut bisa masuk ke situ sedangkan itu air di bawah tanah? Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kodok untuk membantu semut. Akhirnya apa? Kodok itu memberikan luangan tempat kepada semut di mulutnya. Setelah itu kodok masuk ke dalam air, Pak, dan membuka mulutnya dan semut tadi masuk ke dalam rongga tadi. Apa yang diberikan kepada ulat tadi, Pak? Kepada cacing yang buta. Hanya gandum kecil, Pak. Gandum kecil yang diberikan, disuapin gandum kecil. Sehingga Nabi Sulaiman mengatakan, apa yang kamu lakukan semut? Setiap hari kamu kemari. Ada apa sebenarnya? Saya diperintahkan oleh Allah memberikan makan kepada cacing buta tadi, Pak. Cacing itu buta, tak bisa dia keluar. Kalau dia keluar dia mati, Pak. Kenapa? Karena air. Tetapi rezeki dia la yataqaddam wa la yata'akhir. Tidak pernah terlambat rezeki dia. Ya, Pak. Enggak pernah terlambat. Dan yang uniknya lagi, cacing itu selalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah makan gandum itu walaupun sedikit, apa kata dia? Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Terima kasih ya Allah, engkau tidak pernah lupa kepada makhlukmu yang terus mengingatmu ya Allah. Ingat binatang ya Pak, binatang. Manusia lagi ya. Manusia menyokanai di kepulauannya molo Pak, molo dia Pak. Ana tinggal mau bismillah dan tinggal lima. Tapi pegah panitia sekarang sudah bisa bismillah. Kalau pegah mendang kapire kana aja mendung gerbang nanya Pak. Ya, Pak. Jadi dia mau bismillah dan teputan ya Pak. Bagaimana mau ada keberkahan rezeki Pak? Bagaimana rezeki mau diberikan apa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seperti itu? Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Binatang tadi continue diberikan rezeki. Ini namanya rizqul maksum namanya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda Rasulullah? Ar-rizqu maksumun mafruhun minhu. Ada rezeki itu kata Rasulullah maksumun. Itu dibagi-bagi oleh Allah. Ya, nih Pak, rezeki yang dibagi-bagi. Itulah namanya rezeki maksum. Laisa taqwa taqiyid. Nah, ada orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah bisa ini dapat tambahan. Oh, beliau orang bertakwa kasih ditambah. Tidak. Sama semua. Oh, katanya orang biasa-biasa rezekinya sama juga. Tidak ada ditambah, tidak ada dikurang. Tidak ada kita ya Allah di bulannya orang ahli ibadah lun hananya baca nejo. Enggak ada aja. Wala fujurin, termasuk tidak juga orang yang berbuat fujur, berbuat dosa. Tidak ada dikurangi oleh Allah. Walaupun dia tidak salah. Ya, nampak. Walaupun dia tidak salah, rezekinya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala fujuru fajirin binaqisin. Tidak ada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, rezekinya dikurangi, tidak. Hanya tetap sama. Ini namanya rizqul maksum. Ya, nampak. Maka ketika kita nanti berdoa, ya Allah, saya selama ini berbuat maksiat kok rezeki sama-sama saja, ya, Pak. Kok sama saja rezekinya? Kemarin tidak berbuat maksiat seperti ini, saya buat maksiat juga seperti ini. Ini rizqul maksum itu tidak ada perbedaan. Ya, jadi semua sama. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita lihat di sini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah rezeki ini, Pak. Fa innahum ajma'u ala anna la razaqu wa la mumitu illallah ta'ala. Ini dari apa namanya? Ada sebagian orang dia karena saking tawakalnya kepada Allah, dia mengatakan rezeki dan ajal itu sama Allah. Jadi makanya hidup dia sangat tenang sekali, Pak. Dia tidak takut kepada Allah. Karena ya rezeki sudah dibagi oleh Allah. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah.
Bahkan dari dalam kandungan saja sudah ditetapkan rezeki kita, Pak. Kalau kita tidak percaya, hana petik dalam kandungan saja sudah. Nggak percaya juga binatang, coba lihat. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu tidak percaya, lihat binatang burung itu, dia punya akal nggak? Terima kasih.